Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi ma'ala sidqi wal wafa wa safihu min khalqihi wa khaliluh adal amanah wa nasaha ummah wa balagha risalah wa rabbal jailani minal muslimin amma ba'du. Hadirin ikhwan akhwat, teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di hari Senin malam Selasa, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa dipertemukan kembali dalam majelis taklim yang mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, salawat dan salam tercurah limpah pula kepada nabiyina wa habibina wa uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, mujahidin mujahidatnya, tsummal anfal fal anfal. Mudah-mudahan kita pemuda-pemudi hari ini yang hadir di majelis ini mendapatkan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini tadi saya konfirmasi, biasanya kan saya yang diberikan tema, sekarang saya yang minta tema ya. Jadi insya Allah temanya hari ini adalah pengertian dan makna tohar. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita pernah belajar fikih, maka di semua kitab fikih dan semua hadis yang berbicara tentang fikih, maka tohar itu ada di bab 2, 3, 4 atau 5. Biasanya bab 2, 3, 4, 5. 2. Jadi kira-kira ada yang benar atau salah semua? 2, 3, 4 atau 5? Yang benar berapa? 1. Jadi bukan yang salah, bukan Mustami ya. Yang salah saya. Yang ngasih pertanyaannya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak ada satu kitab fikih pun yang menempatkan tohar itu di bab yang ke-2. Kenapa demikian? Teman-teman yang dimuliakan Allah, karena tohar itu menjadi syarat sahnya ibadah. Jadi kalau misalnya ketika seseorang mau masuk Islam, hal yang harus pertama dilakukan apa? Berwudu, sholat atau sholat? Apa? Jadi pertanyaannya nggak ada yang benar. Jadi siapa yang salah? Kita, lu aja kali. Teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi pertama yang harus dilakukan adalah syahadat. Ini benar, syahadat. Bukan saya. Nah, jadi di mana letak kesuciannya? Dari fikih atau dari akidah? Akidah. Karena ungkapan dari sebuah kan nggak disuruh wudu dulu, gitu ya. Kenapa nggak disuruh wudu dulu? Dahulu lagi mau apa? Gimana tata caranya? Ya, sehingga dikasih tahu dulu ya bahwa agama kita ya adalah agama yang tidak ada yang maha kuasa dan yang hak disembah dan yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu mukadimah yang ingin kita sampaikan di materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, pengertian tohar. Nah ini saya kutip dari salah satu kitab namanya Fiqhul Manhaj. Fiqhul Manhaj itu adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tebal kitabnya ada 4 jilid. Satu jilidnya kurang lebih 550 halaman. Tinggal dikali aja, 550 dikali 4 berapa?
Ya silakan diinterpretasi. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi ini ada di bab pertama. Ya. Di bab pertama dari 4 kitab yang tebal itu. Ya. Artinya menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan toharoh itu apa? Ya, secara bahasa. Toharoh lugotan an-nadhafatu wa takhallusu minal adnasi hisyakanat kan najas au ma'nawiyah kal uyub. Yuqalu tutahhir bil ma ay tunadhif minad dansi wa tutahhir minal hasad ay tukhallis min. Artinya apa? Ada yang tahu ya? Perlu diterjemahkan? Insyaallah kita terjemahkan. Kamu terjemahkan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, at-thaharah itu ya. Jadi kalau misalnya kita dengar kata thaharah, maka thaharah itu sama dengan an-nadhafah secara bahasa ya. Jadi artinya adalah bersih atau adalah perempuan. Jadi segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan logika ya. Kalau ikhwan, kalau laki-laki ada masalah sedikit ya, gelut gitu ya, beres. Hari tahun kene 2 hari bisa akur deui ya. Bisa ngopi bareng, kulin deui tiis biasa. Nah kalau akhwat ya memang enggak jemput-jemput enggak. Tapi Pak baut. Nah, bautnya itu yang lama. Bautnya itu yang lama. Bisa sampai bertahun-tahun itu. Jadi udah lewat 3 tahun kemudian turunnya. Da anjeun mah saur abdi ge 3 tahun yang lalu ge pan gitu. 3 tahun. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu yang disebut dengan thaharah maknawiyah. Jadi kita harus membersihkan itu. Artinya apa? Artinya teman-teman yang dimuliakan Allah, percuma ketika kita hari ini sholat ya 1 hari berapa? 3 waktu, 4 waktu, apa 6 waktu? 5. 1 hari kita sholat 5 waktu. Kemudian kita setiap kita sholat ya, atau misalnya ria itu bagian daripada sesuatu yang harus dibersihkan. Jadi setiap kali kita sholat, maka sholat kita karena ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin dilihat oleh orang tua, atau ingin dilihat oleh si dia misalnya. Ya siapalah itu ya, tidak usah kita sebutkan siapa. Atau bisa jadi teman-teman yang dimuliakan Allah hadir ke kajian ini bukan niat karena Allah. Nah silakan diluruskan kembali niatnya, Ikhwan Akhwat, silakan diluruskan kembali. Terlihat wajah-wajahnya yang niatnya kurang lurus itu terlihat. Coba kita terawang ya wajahnya yang niatnya kurang lurus itu terlihat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu bagian daripada sesuatu yang harus dibersihkan. Kenapa? Karena ibadah yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadi ibadah. Kenapa? Nah ini dalam hadis masyhur yang sering kita potong-potong hadisnya ya. Padahal hadisnya panjang jadi pendek. Gimana? Innamal a'malu binniyat. Apalagi terusannya ada apa semacam itu kan gitu. Padahal panjang gitu deh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Panjang pendek. Panjang. Tapi semua kita pendek-pendek kan? Ya enggak apa-apa lah gitu. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, maka innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, niat itu ya yang disebut dengan thaharah maknawi. Jadi ketika kita ingin melakukan satu aktivitas apapun itu, bahkan bekerja pun bisa menjadi bagian daripada meluruskan niat, meluruskan thaharah, memperbaiki jiwa, kesucian jiwa. Apalagi yang sifatnya perbuatan-perbuatan ibadah. Salat ibadah bukan? Ibadah.
Saum ibadah bukan? Sedekah ibadah bukan? Hadir ke majelis taklim? Pertanyaannya, kalau kita bekerja ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Ya. Ada satu kaidah yang mengatakan kullu hayatuna ibadah. Segala perbuatan kita adalah ibadah. Diperkuat lagi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua perbuatan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali selain untuk beribadah. Kepada siapa? Nah, itu di akhir ayat sebenarnya ada ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya yang menunjukkan saya. Jadi ibadahnya itu kepada saya. Bukan kepada saya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi salah. Nah, beribadahnya ke tampohan itu sesat namanya. Itu beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu setiap perbuatan dalam Islam itu, di dalam agama kita tidak ada perbuatan yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, baik ataupun buruk, bahkan dalam hadis dikatakan sampai mengambil duri di jalan agar duri itu atau mungkin bahasa kiasnya hari ini paku. Karena kalau duri mungkin sangat kecil, paku misalnya di jalan atau beling misalnya, yang kalau ada orang lewat ban motornya bisa kempes, atau misalnya ada orang yang sengaja nyimpen paku di tengah jalan karena tidak ada pekerjaannya adalah nyimpen paku di tengah jalan agar biasanya kalau alam namanya ngan dia saurna. Jadi lamun caket di beberapa katanya sih begitu ya, saurna ya, misalnya sahur abis, sahur batur. Jadi kalau dekat tempat tambal ban, nah si ban motor sok gitu. Oh ternyata ada beberapa di tempat yang seperti itu yang sengaja menyimpan paku, yang sengaja biasanya untuk katingal teh paku payung. Ada paku bumi mah geuning. Paku beton geageun gitu ya. Jadi paku payung biasanya yang tidak terlihat, apalagi motorna metik. Komo motorna nu digoes mah. Kan ada sekarang namanya motor yang bisa digoes. Ada. Bisa jadi motor, bisa jadi sepeda. Motor sepeda ada sekarang ada. Sepeda motor. Ya, apalah istilahnya. Kadang sahur, ada yang seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, naudzubillah. Itu semua perbuatan yang sedemikian rupa akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi setiap perbuatan fama ya'mal, barang siapa yang melakukan perbuatan baik, mithqala dzarrah, sekecil biji sawi, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tapi dalam ayat berikutnya Allah sampaikan lagi fama ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dan barang siapa yang sebaliknya melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil biji sawi, maka akan dinilai, akan dilihat, akan dicatat, bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibalasnya tidak harus di dunia, bisa jadi dibalasnya di akhirat ketika perbuatan-perbuatan seperti itu dilakukan berulang kali dan tidak ditaubati, tidak disesali. Jadi taubatnya bukan taubat sambal, ongkolada misalnya, tapi hoyong di. Nah begitu ya, sambalnya sambal terasi, make lalap, sangu
tuangna dina daun sampul hanyut kene di tengah sawah minumna cai ente aya ci kopi bari mundut jarum coklat tambah gratis gitu kan tambah gratis. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu yang disebut dengan sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin. Nah, apakah itu terbatas pada thaharah hissiyah saja yang sifatnya terlihat ya? Tidak, tetapi justru ini lebih kepada thaharah akidah. Thaharah yang sifatnya ma'nawiyah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika kita melakukan ibadah, contoh misalnya sholat, ketika ingin melakukan sholat atau sedang melaksanakan sholat, ada sesuatu najis yang menempel, maka kita akan mudah tahu. Contoh kecil misalnya kita sholat di depan, misalnya ada di tempat sujud kita ada salah satu mustami ya, yang sholat rutinitas kebersihan yang satu hari ikhwan mungkin 2 kali, akhwat mungkin 3 sampai 4 kali, berapa kali nantinya akhwat? Itu ibadah, itu boleh namanya. Jadi dalam Islam itu dibagi. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada mandi yang sifatnya sunnah. Apa mandi yang sifatnya sunnah? Mandi di hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya sunnah. Coba, teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak ada dalam agama lain yang mandi itu dibagi menjadi 4. Nyari mandi mah ibah. Hari ibah mah mandi mah istihmam. Jadi cuman itu aja. Tidak ada perkara hukumnya. Kalau dalam Islam ada mandi di hari Jumat, ya, maka sifatnya sunnah, dapat pahala sunnah. Kemudian ada yang mandi yang sifatnya wajib. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi ada kalimat wa in kuntum junuban fathahar. Apabila kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Artinya mandi di sini wa in kuntum junuban fathahar. Ya bersucilah, maksudnya mandi. Maka mandi di sini hukumnya dalam Islam dalam thaharah adalah wajib. Coba ada nggak dalam agama lain kalau junub harus mandi? Bahkan konteks junubnya aja mungkin tidak ada. Di Islam ada. Bahkan yang keempat yang jarang orang tahu, ada mandi yang sifatnya haram. Ada mandi yang sifatnya haram. Pertama israf. Jadi kalau mandi waktunya berlebih-lebihan ya. Nah, ini biasanya nggak tahu kalau ikhwan ya. Kalau akad biasanya suka lama mandinya. Iya. Nyanyi dulu di kamar mandi. Nah, ini haram. Kategorinya haram, bukan makruh lagi. Apalagi mandi sampai murojaah ayat Al-Quran di kamar mandi bisa. Itu haram. Ya, nggak boleh. Jadi ada mandi yang sifatnya haram dalam Islam. Gitu. Jadi tidak boleh. Mandi berlama-lama nggak boleh. Mandi israf misalnya buang-buang air, padahal dalam kondisi paceklik air bersih misalnya, ini malah dihambur-hamburkan airnya, nggak boleh. Apalagi mandi yang satu biasanya kalau satu kamar mandi dengan keluarga besar, si sabun itu sabun cair yang harusnya cukup buat 2 bulan. Ini habis dalam 1 minggu. Ya karena pakai sabunnya nggak kira-kira. Itu israf, tidak boleh. Dalam Islam itu haram. Nah, ada satu hal lagi yang diharamkan ketika mandi. Mandi dalam kondisi sakit yang dapat menyebabkan penyakitnya parah atau dapat menyebabkan kematian. Maka dalam Islam hal tersebut disebut dengan menzalimi diri. Zalimu li nafsi. Jadi nggak boleh, haram hukumnya. Contoh teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam Sirah Nabawiyah ada salah seorang sahabat yang dalam keadaan safar. Safar itu safar dalam keadaan bepergian. Kemudian ya, si sahabat ini qadarullah dia kecelakaan ya. Jatuh dari unta
kemudian kepalanya berdarah, kemudian diperban. Singkat cerita, di malam hari si sahabat ini, si fulan ini, dia bermimpi, mimpi basah, junub. Dia konsultasi ke teman-teman safarnya. Ya, ikhwani, ini anak junub nih, anak mimpi basah. Tapi anak lagi sakit, ya. Kepalanya masih dibalik perban. Kira-kira anak harus mandi atau seperti apa? Kalau tidak salah kurang lebih 5 orang sahabat, 5-5-nya jawab ente harus mandi. Oh, kaget kan si sahabat ini. Ya tapi ente harus mandi. Kenapa? Ente junub. Jadi kalau nggak mandi, ya nggak akan diterima ibadahnya. Mau sholat subuh waktu itu. Nah akhirnya ketika mandi, singkat cerita penyakitnya parah dan meninggal. Nah sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kata Rasulullah ketika mendapatkan berita ini, lu'inu, terlaknat kalian. Kata Rasulullah. Kenapa? Padahal orang yang junub ini tidak harus meninggal, karena ada tata cara orang-orang yang sakit untuk toharoh. Apa? Bisa dengan tayamum. Jadi tayamumnya diniatkan, ya. Pertama karena sakit, yang kedua dia tidak bisa terkena air, walaupun ada air. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, mandi dalam kondisi itu hukumnya adalah Coba, teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam Islam mandi itu dibagi menjadi 4: ibahah, sunnah, wajib, haram. Dalam agama lain apakah ada? Insya Allah tidak ada. Mandi ya tadi, mandinya ibahnya jangan dua itu aja. Ya mungkin dengan bahasa lainnya takbir misalnya. Kemudian istimah dalam bahasa Arab. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi agama yang paling mencintai kebersihan, agama yang paling mencintai kesucian hanyalah agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha bismillahirrahmanirrahim." Di akhir ayat Allah sampaikan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang bersuci, hamba-hambanya yang bersih, hamba-hambanya yang lepas dari perbuatan-perbuatan najis dalam dirinya dan dalam hatinya. Jadi demikian teman-teman yang dimuliakan Allah. Bahkan kebersihan dan kesucian itu menandakan kualitas keimanan. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan at-tuhuru syatrul iman. Bukan teman-teman yang dimuliakan Allah, terakhir sebelum kita tutup, kita akan bertadabbur sedikit dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Ini tentang kesucian hati, tentang akidah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudi. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Artinya, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah yang pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah harus mengkodok sholat itu atau tidak? Yang lain?
Tuan materi. Oh iya, Pak. Ya. Ini mau nanya tentang hukumnya berdoa di sosial media. Hukumnya seperti apa? Apakah beda atau Apakah dijawab atau tidak? Selama ini dijawab nggak? Nggak tahu, belum dirasa ya. Berarti belum mujarab. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah, semoga lancar BMW ya. OTW mudah-mudahan gak macet di jalan gitu. Iya. Ya, dari pertanyaan apa dulu ya tadi. Pertama, ketika masalah haid misalnya. Jadi karena itu sesuatu yang tidak diketahui, gitu ya. Maka ada dalam salah satu kaidah, ketika tidak tahu maka dan tidak disengaja maka tidak berdosa. Gitu ya. Artinya bisa saja ya sholat itu diterima. Nah, tetapi baiknya ya, untuk menjaga kehati-hatian, maka sholatnya tadi dikodok setelah masa haidnya selesai. Jadi yang pertama tidak jadi masalah karena itu di luar pengetahuan. Tapi juga biasanya kan begini. Tapi juga salah ketika sudah tahu dari tulisan atau ya kita sudah tahu waktu. Biasanya kan datang bulan itu ada kalau itu sudah menjadi bilangan rutin ya. Jadi biasanya datang di beberapa hari setelah proses bersih. Contoh misalnya begini, bersihnya tanggal 1 Desember misalnya. Nah hitungan rutinnya akan datang lagi itu di tanggal 1 Januari. Jadi kan itu hitungan rutin. Nah akan menjadi salah ketika di hitungan rutin itu ya kita tidak mewanti-wanti. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tidak akan bernilai di hadapan Allah karena tidak sengaja dan memang benar-benar tidak tahu. Yang kedua, kita pun harus mengingat jadwal rutinnya. Gitu ya. Biasanya kan begitu. Bahkan ada yang begini kan konteks waktunya. Ada yang masuk waktu misalnya tanggal 1 berhenti tanggal 3 hari. Kemudian selang 2 hari bersih, tanggal 7-nya lanjut lagi, gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah itu memang waktunya seperti itu. Nah jadi waktu itu yang harus diperhatikan oleh kita. Jadi waktu-waktunya. Nah tapi konteksnya dalam fikih yang paling disepakati oleh jumhur ulama, konteks haid itu maksimal 7 hari, paling minimal 1 hari. Jadi yang 1 hari itu contohnya ada ya. Salah satunya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah itu cuma 1 hari. Tapi ada juga yang 7 hari banyak. Nah maka jumhur ulama berpendapat ketika masuk hari ke-8 maka dia sudah harus sholat karena konteksnya bukan darah haid tetapi istihadah. Istihadah itu adalah darah penyakit yang dia tidak berhalangan ya ketika keluar istihadah untuk melaksanakan sholat. Karena yang dilarang sholat itu adalah 2 kondisi, haid dan nifas. Ya. Nifas 40 hari, ya. Bagi yang sudah melahirkan, haid bilangannya maksimal 7 hari. Kesepakatan jumhur ulama. Tapi kalau misalnya ada yang berpendapat lain, menurut ulama lain, yaitu dipersilahkan. Cuman saya lebih berpegang kepada pendapat yang menyatakan maksimal itu 7 hari. Jadi setelah keluar dari batas itu maka dia sudah wajib untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Kalau masih keluar darah bagaimana? Itu istihadah. Jadi istihadah itu darah penyakit. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan oleh dokter ya, yang lebih ahli dalam bidang itu. Bagaimana untuk menghentikannya dan lain sebagainya. Jadi bisa 2 ya. Pertama tidak menjadi masalah karena itu adalah ketidaktahuan gitu ya.
Tapi untuk kehati-hatian ya lebih baik kemungkinan keduanya adalah diqodok salatnya. Itu untuk pertanyaan asal. Nah yang ikhwan, begini kan, doa di media sosial gitu ya. Bahkan bukan cuma doa, biasanya kan kita curhat di media sosial. Karena nggak punya teman curhatnya di media sosial. Upload di status WhatsApp, nanti dari situ copy paste ke Facebook, nge-link ke Instagram gitu ya, bikin di story Facebook, story Instagram, semuanya sama. BMW Garut, udah sampai Cipanas, alhamdulillah sampai dengan selamat. Doakan mudah-mudahan sampai pada tempat kembali dengan selamat. Udah sampai, alhamdulillah, atas izin Allah kami dalam acara perjalanan Cibuntu Cipanas Cibuntu sampai dengan selamat. Biasanya kan begitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, bagaimana hukumnya? Sebenarnya ini konteksnya bukan kepada hukumnya, tapi lebih kepada maksud kita mencantumkan di media sosial itu apa. Jadi apakah gitu ya, setiap doa yang kita tuliskan di media sosial itu akan memberikan dampak positif kepada kita atau tidak. Jadi takutnya karena terlalu terbiasa menuliskan doa di media sosial, kita lupa doa-doa yang harus kita ucapkan di waktu-waktu istijabah doa. Jadi istijabah doa itu bukan di media sosial. Istijabah doa itu di waktu-waktu yang sudah disunahkan. Baina adzan wal iqamah. Jadi setelah adzan qabla iqamah. Jadi selang-selang intidharus shalah. Jadi setiap kita ingin melaksanakan sholat, di selang-selang waktu itu setelah melakukan sholat sunnah rawatib berdoa. Atau ketika kita dalam kondisi sujud, maka dalam salah satu hadis mengatakan Rasulullah panjangkanlah sujudmu. Maksudnya adalah panjangkanlah doa ketika sujud. Atau fi ana'il lail, di pertengahan malam. Ketika kita sedang sholat qiyamul lail, kita banyak berdoa. Nah itu waktu-waktu yang istijabah, dan masih ada beberapa waktu lagi. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak salah ya, sebenarnya kita menuliskan gitu ya doa ketika kita ingin melakukan perjalanan. Mudah-mudahan dengan doa itu banyak orang yang membaca dan mendoakan. Pasti kan nanti di komentarnya amin banyak. Ada yang pakai tulisan, ada yang pakai emot tangan begini kan ya. Ada yang pakai emot tangan begini. Nanti balas sama-samanya ya sama-sama begini. Itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Karena itu adalah juga bagian daripada kebaikan. Tapi jangan melupakan waktu-waktu istijabah doa. Jadi istijabah doa yang tadi disebutkan jangan dilupakan. Salah ya ketika doanya cuma di media sosial aja. Tapi juga salah misalnya punten ya abi badai ngadoa pang videokeun. Jadi ayo begitu Pak ya. Jadi jangan juga begitu ya. Oh berarti nggak boleh doa di media sosial. Aku kurang videokeun. Punten abi badai ngadoa ya di selang-selang waktu salat pang videokeun. Ayo itu juga nggak boleh. Jadi itu rakaat pertama lagi sujud kan punten pang video kan ya, dia menuju sujudnya lami ya. Batal salatnya gitu ya. Nah itu Kak ya. Jadi enggak masalah, cuma jadi salah ketika kita beranggap bahwa doa itu hanya di media sosial. Padahal ada doa-doa yang lain di waktu-waktu yang lain yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat disampaikan ya dari materi dan jawaban pertanyaan tadi, mudah-mudahan ya bisa memberikan satu lagi closing statement. Ada dari mulai. Ayah apa enggak? Manggana itu.
Oh iya, paham. Kesentuh ya, kesentuh. Yang belum disunat, bapak-bapak, anak-anak. Ayo bapak-bapak. Anak-anak ya, kayak anak-anak. Baik. Jadi pertama gini, kalau anak-anak, maka selama anak-anak itu belum balik tidak batal. Tapi kalau yang belum disunat ya bapak-bapak, yang kalau di luar anak-anak maka batal. Jadi konteks disunat itu kan kita nggak tahu, kadang ada yang disunat usia 25 tahun, ada yang bahkan usia 30 tahun ada. Ya ada, itu yang orang-orang masyarakat kita yang non muslim gitu ya, mau jadi mu'alaf belum disunat di usia 30 tahun, berarti disunatnya kapan? Setelah masuk Islam usia 30 tahun. Ada gitu? Nah, kalau tersentuh yang seperti itu batal. Kalau orang-orang lihat tadi anak kecil gitu ya, dia belum masuk usia balik. Usia balik itu balik itu dalam fikih, pertama dia belum mimpi, yang kedua dia belum tumbuh jenggot atau kumis gitu ya. Jadi bohong kalau misalnya sudah tumbuh jenggot atau kumis tapi belum mimpi, dia belum balik misalnya gitu ya. Karena salah satu tanda balik bukan hanya mimpi. Yang ketiga, dia sudah masuk usianya. Biasanya kalau laki-laki itu ya, tapi tidak tahu penelitian ahli fikih hari ini. Kalau dulu itu di usia untuk laki-laki itu 15 tahun ya, atau 13 tahun. Untuk akhwat itu di usia 9 tahun. Tapi hari ini bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat. Kenapa? Karena pola hidup dan pola makan itu bisa berpengaruh gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena memang itu adalah bagian daripada proses dinamika modernisasi hari ini. 13 dan 9. Jadi memang ikhwan itu cukup lama dan akhwat itu lebih cepat. Kalau mimpi, walaupun itu relatif ya teman-teman yang dimuliakan Allah, karena sifatnya itu adalah penelitian ulama. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Hanya mayoritas kebanyakan ya, ketika para ulama mengukur dengan umur seperti itu. Nah, makanya bukan hanya dari umur saja, tapi dari tanda-tanda yang lain pun sudah bisa dipastikan. Ngakunya belum balik ya, tapi suaranya sudah pecah ya. Sudah, kalau laki-laki yang tadinya cempreng jadi sudah itu udah balik namanya. Nah kalau tersentuh lagi setelah itu mau sholat tersentuh orang yang seperti itu batal, walaupun belum disunat. Ya itu ya demikian. Iktafaitu kalami huna wa afa minkum min kulli akhtoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.